Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Bagaimana kondisinya, sehat? Lagi musim penyakit. Lagi musim penyakit ya. Sudah sarapan tadi Yusuf? Belum, Bu. Nah, karena itu ya, sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu biar tidak ya untuk semuanya juga. Sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan dulu agar tubuh tetap sehat. Nah, baik. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Ibu, boleh bantu ibu pimpin doa Bantu dulu. Ibu, oke Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya ibu ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ya anak-anak ibu dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Atur, sudah rapi, coba lihat kanan belakang, kiri, depan, sudah rapi? Sudah. Nah, fungsi dari agar tempat duduk anak-anak ibu rapi agar anak ibu bisa mendengarkan materi yang ibu jelaskan dengan seksama dan lebih jelas nantinya, dan anak-anak ibu paham dengan materi yang akan ibu jelaskan. Ya, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa wujud? Silva, Sarmila, Farhan. Berarti anak ibu hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, kan materi kita pada kesempatan kali ini adalah keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Sebelum ibu masuk ke dalam materi, apa materi kita minggu lalu? Masih ada yang ingat? Ayo. Ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku, Bu. Menggapai rezekimu dengan Ikhtiarku. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ke ibu sedikit apa materi kemarin tuh? Bisa Sarmila? Coba jelaskan sedikit. Itu kan Bu, intinya rezeki itu Ya, rezeki itu bukan hanya uang, tapi rezeki itu juga berupa nikmat kesehatan dan lain-lain. ya, bagus. Ya, mencapai rezeki dengan ikhtiar. Maksudnya kita harus berusaha dalam mencapai rezeki, dan rezeki itu bukan hanya berupa uang, tetapi kesehatan dan juga kita, pikiran kita itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, itu juga termasuk Rezeki. Nah, sekarang materi kita tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari materi keseimbangan hidup di dunia dan akhirat ini yang pertama adalah para peserta didik mampu memahami terkait dengan hadis yang bersangkut paut dengan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Nah, itu nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan. Tidak adanya kesenjangan, Bu. Nah, coba angkat tangannya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu keseimbangan? Sama berat, Bu. Ayo silakan, sama berat. Benar. Apa lagi? Siapa yang bisa? Apa lagi? Tidak berat sebelah, tidak ringan sebelah. Tidak berat sebelah, tidak ringan sebelah. Ya, terus apa lagi? Adil. Terus setara. Nah, benar. Jawaban anak-anak ibu semuanya benar ya. Keseimbangan itu adalah kesetaraan atau
mengajar atau terpenuhi. Jadi keseimbangan hidup di dunia dan akhirat itu adalah terpenuhinya, seimbangnya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berarti tidak berat sebelah, tidak berat akhirat, tidak berat dunia, tapi dua-duanya seimbang dan sama berat, sama ringan, sama berat dan sama ringan. Iya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Yang pertama, menyadari pentingnya menerapkan pola hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, di sini ibu telah mencantumkan hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Sebelum ibu akan menjelaskan, ibu akan membacakan hadis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum man taraka dunyahul akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an fa inna lid dunya balagun ila akhiratihi wala takunu kalla 'alan nasi. Rawahul Ibnu Asakir an Anas. Nah, siapa yang bisa bacakan lagi? Siapa yang bisa mengulang bacaan ibu tadi? Yang lain. Ulfi, silahkan. Nggak nampak. Baik, Silva, silahkan bacakan Silva. Itu yang karena Apa nampak Silva? ya saya. Cici nampak katanya. Cici silahkan. Laisa bi khairikum man taraka dunya kul akhiratihi wala akhiratahu lidunyahu hatta yusibu minhuma jami'an fa inna lid dunya balawun ilal akhirati wala takunu kalla 'alan nas. Ya, beri aplaus terlebih dahulu Cece. Nah, bagus ya Cece. Nah, sekarang kita masuk ke itu lafaz hadisnya. Sekarang kita masuk ke terjemahan hadisnya. Nah, terjemahan hadisnya yaitu orang yang paling baik di antara kalian bukanlah yang meninggalkan dunia karena akhirat dan juga meninggalkan akhirat karena dunia. Namun, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengambil dari akhirat dan juga dunia. Siapa yang bisa mengulang? Lu Fadli, silahkan ulang. Nah ya, teman-temannya dulu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang meninggalkan dunia karena akhirat dan juga meninggalkan akhirat karena dunia. Namun orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengambil dari akhirat dan juga dunia. Ya, bagus. Makasih ya Kak ya. Nah, jadi dan terjemahan hadis ini adalah bahwa orang yang paling baik di antara kalian itu adalah bukan orang yang meninggalkan karena akhirat dan juga orang yang bukan meninggalkan akhirat karena dunia. Berarti maksudnya di situ kita harus seimbang dan sama-sama mengejar dunia dan akhirat. Dan namun orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengambil dari akhirat dan juga dunia. Nah, itu hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Iya, Bu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam memahami isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dari riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Nah, adapun beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut setelah dari sabda Rasulullah tersebut, bahwa ada 5 pelajaran yang dapat kita ambil. Apa tuh? Nah, yang pertama, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga melalaikan kehidupan dunianya, begitupun sebaliknya. Jadi, anak-anak ibu tidak boleh kita kan semua orang Islam, berarti kita tidak dibenarkan untuk lebih mengutamakan akhirat ataupun dunia. Jadi, kalau anak-anak ibu setelah beribadah, jangan beribadah saja terus, tapi kerjakan juga kehidupan dunianya. Apa misalnya
sampai malam anak-anak ibu sholat saja itu tidak boleh. Misalnya kan anak-anak ibu ada juga kegiatan di dunia, belajar, sekolah, makan, tidur, itu juga kehidupan dunia. Tapi itu termasuk kalau kegiatan yang kita lakukan di dunia dan juga akhirat. Kegiatan di dunia. Kegiatannya di dunia, tapi kita harus menjalankannya untuk akhirat. Ya, itu Yusi. Berarti sholatnya dalam jalan. Ya, soal kita sholat karena Allah, berarti kita harus mengejar akhirat. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak boleh terlalu mengejar akhirat dan tidak boleh terlalu mengejar dunia. Kita tidak boleh selalu bekerja setiap waktu dan kita tidak boleh selalu beribadah setiap waktu. Tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara keduanya sehingga kehidupan kita itu seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak mungkin kan kita beribadah terus tapi kita tidak makan. Jadi Mungkin Bu, pas puasa Bu. tapi sorenya setelah berbuka kita makan. Baru kita melaksanakan ibadah. Oh, ada makan sore itu Bu. Siap maghrib. Siap maghrib. Ya, makan kan? Tapi tetap kita walaupun kita puasa, kita tetap ada makan berbuka dan juga sahur itu untuk memulihkan tenaga kita agar kita bisa melaksanakan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kita harus selalu memperhatikan keseimbangan tersebut. Tidak boleh kita diskriminasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Harus sejalan. Jadi kita harus berusaha menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kehidupan dunia perlu diperhatikan bukan sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagaimana sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Kita boleh bekerja, tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup. Kita boleh mengejar dunia, tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup. Tetapi kita juga harus mengingat akhirat. Nah, siapa yang tahu hadis kejarlah dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan kejarlah akhirat seakan engkau Mati besok. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan antara keduanya. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu adalah dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, apabila anak-anak itu telah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita akan memberikan kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Seperti tadi, anak-anak ibu misalnya belajar masa depan dan juga mengejar akhirat untuk mendapatkan mencari ridho Allah dan mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh kalau misalnya bekerja terus, akhiratnya tinggal, otomatis hidup kita akan terasa hampa, hidup kita akan sia-sia kalau hanya kita mengejar dunia saja. Tapi kalau kita mengejar di akhirat saja, apa juga? kita tidak akan bisa bersosialisasi dengan manusia sekitar kita. Kita tidak akan bisa bersosialisasi juga dengan orang-orang sekitar kita. Sedangkan kita manusia adalah makhluk sosial. Ya. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Apabila kehidupan dunia dan akhirat kita seimbang, maka insya Allah telah berjanji kepada kita untuk memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Maka wajib bagi umat Islam berusaha keras. Nah, jadi di hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kita umat Islam tidak boleh menjadi beban orang lain. Kalau beban orang tua Bu, Tidak boleh ya? Kalau beban kita itu bukan beban orang tua, tapi emang tanggung jawab dari orang tua. beban ayam. Cuma terhalus ya. Beban ayam. Beban ayah, tidak boleh kita masih kecil ya. Tidak boleh pacaran, kita tidak boleh pacaran. Pacaran itu haram di dalam Islam. Nah, selanjutnya, jadi maksud kandungan yang kelima ini adalah kita sebagai manusia harus hidup mandiri. Oh, mandiri. Ya.
Bagian. Bosan banget. Bosan banget. Iya banget. Enggak, tinggi banget bosan dulu. Lebih semangat tuh. Wan yo makan. Nah, nanti kalau anak-anak ibu bosan, ibu minta anak-anak ibu semuanya berdiri. Oh kalau bosan Hilang ya. Berdiri lah. Ibu bawa makanan. Dan Berdiri. silakan dulu berdiri semuanya. Beta. Ya, berdiri semuanya. Yang makan aja kan, Bu? Enggak, semuanya. Belum. Kita mau lakukan ice breaking terlebih dahulu biar es krim, Bu. Nanti ya. Ya, Nah, berdiri semuanya. Sudah. Jadi, es breaking kita yuk apabila ibu bilang 1, anak ibu tepuk tangan 1. Kita apabila anak ibu bilang 2, anak ibu tepuk tangannya 2. Nah, saya 1, 2, 3. Nah, nanti ibu acak ya. Ya, acak. Jadi, satunya sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3. Oke. Lagi Bu. Satunya 1, 2. Sorry Ibu salah. Lagi 1, 2, 3. Hore. Oke? Horenya ke atas boleh ke bawah boleh. Nah, ibu coba. Nanti ibu acak ya hitungannya. 1, 2, 3. Horenya mana? Hore. Ulang. 2, 3. Hore. Lagi. 3. 1, 2, 3. Lebih cepat. 3. Ya, silakan anak-anak ibu dulu. Terima kasih. Nah, sekarang kan karena ibu telah menjelaskan kandungannya tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Ada yang ingin bertanya terkait dengan hadis dan juga kandungan yang telah ibu jelaskan? Ya, silakan Zahra. Kalau untuk mengejar agama maka Allah Hah? Apakah itu masuk seimbang? Nah, saya juga akan jawab ya. Seperti kata-kata yang telah disampaikan dari pertanyaan dari Zahra itu adalah apabila kamu memperbaiki akhiratmu, maka Allah akan memperbaiki duniamu. Apakah itu termasuk seimbang? Ya. Nah, itu termasuk seimbang. Dikarenakan apabila kita telah mengejar akhirat, maka dunia itu akan dapat. Tapi apabila kita mengejar dunia, maka akhirat itu akan tinggal. Tapi jangan terlalu fanatik terhadap mengejar akhirat. Jadi apabila kita melaksanakan sholat, itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena di dalam sholat itu, dalam ibadah, yang pertama kan Allah perbaiki akhiratmu, perbaiki sholatmu. Yang pertama, misalnya ibadah yang kedua setelah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sholat. Nah, di dalam sholat itu, apabila kita telah mengerjakan sholat, maka banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sholat, yaitu melatih kita untuk hidup disiplin. Iya, Bu. Disiplin dan juga hikmah dari sholat itu adalah menyehatkan badan kita karena gerakannya. Bukan berarti sholat itu termasuk olahraga. Sholat itu ibadah. Tetapi dengan melaksanakan sholat ibadah, maka hidup kita akan teratur. Semua telah diatur oleh syariat. Jadi apabila contoh kecilnya itu sholat, apabila kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki dunia kita. Maka dunia akan ikut terbaiki. Karena dengan sholat kita dapat mengatur, kita biasa hidup disiplin jadinya, tubuh kita sehat jadinya. Jadi hal yang semisal
misal kita misalnya yang hidupnya tidak tenang, dengan sholat kita tenang, itu kan juga bukti dari memperbaiki kehidupan dunia kita. Yang biasanya kita telat datang, misalnya kita telat bangun, karena sholat kita menjadi disiplin tepat waktu jadinya. Nah, itu juga sebagai contoh yang dimana kalimat tadi, akhirat, apabila kita memperbaiki akhirat, maka dunia kita akan juga ikut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ya. Jadi, apakah masih ada pertanyaan, Zara? Ya. Ya, terusnya pertanyaannya ya. Ya, kenapa kita tidak boleh terlalu fanatik ya terhadap mengejar akhirat? Dikarenakan kita juga manusia, kita butuh akan dunia. Kenapa? Kalau misalnya kita dari pagi sampai malam hingga malam lagi kita dari pagi sampai malam kita hanya melaksanakan ibadah dan ibadah, tidak ada kita makan tidak, bersosialisasi tidak, tidur tidak. Apakah kita sebagai manusia itu sanggup? Tentu saja kita tidak akan sanggup. Ada yang sanggup? Berapa hari minimal? Ya, 3 hari ya. Nah, di 3 hari misalnya kita sanggup. 3 hari kita tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Yang penting minum kok, minum obat mah kok. Sama saja kita membutuhkan akan dunia. Apabila kita tidak bersosialisasi ketemu sama orang, maka itu tidak akan bisa. Butuh kan berarti tidak harus seimbang. Butuh itu emang butuh, tapi kan harus seimbang. Sama kayak makanan. Kalau kita hanya sekedar butuh, tetapi kita tidak menyeimbangkan makanan tadi, apakah yang dalam tubuh kita akan sehat? Tidak. Apabila lemaknya terlalu banyak, kita akan obesitas, kita akan kena penyakit. Makanya kita harus menyeimbangkan. Judi tidak boleh ya. Tidak boleh Itu berapa bodoh? Maaf ya Zara ya. Nah, jadi kita harus kenapa tidak boleh fanatik? Karena kita membutuhkan dunia. Apabila kita mengejar akhirat saja dan tidak ada makan, tidak ada tidur, tidak ada minum, tidak ada bersosialisasi, palingan 3 hari kita akan bertahan. Habis itu kita tidak akan sanggup lagi. Jadi makanya kita tidak boleh fanatik. Kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak bekerja untuk cari makan, maka kita akan tidak dapat makan itu. Makan itu ibadah, Zara. Nah, Nabi Yunus masuk ke paut. Itu merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus. Bekon ada buat kanal. Gimana Zara? Aman? Iya, sama-sama. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu memiliki perilaku seimbang antara dunia dan akhirat sebagai implementasi dari pemahaman tentang perilaku seimbang hidup di dunia dan akhirat. Nah, sesuai dengan hadis riwayat An-Nakhir dari Anas tadi, itu ada 2 yang dapat kita ambil perilaku yang bisa kita perilaku seimbang yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Berusaha menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Contoh, apabila dalam surah Al-Jumu'ah kita kan Allah telah menjelaskan kepada kita apabila telah selesai satu urusan maka kerjakan urusan lain. Apabila kita telah beribadah, maka apabila engkau telah menghadap kepada Allah, telah beribadah, maka kejarlah dunia. Allah telah menjelaskan itu. Apabila kita melakukan ibadah, maka kita harus juga mencari kebutuhan kita di dunia. Nah, itu contohnya berusaha menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya itu adalah mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keluarganya. Kita jangan hanya menampung tangan saja ya. Kita jangan hanya bernampung tangan saja, tapi kita juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Jangan kita menjadi beban bagi orang lain. Allah itu melarang kita untuk menjadi beban bagi orang lain. Tapi apabila kita tidak mampu melakukan hal tersebut, baru kita meminta bantuan kepada orang lain. Nah, setelah itu dari yang telah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Dari 2 bentuk perilaku seimbang tadi, apa dampak positif yang dapat kita
bisa menyebutkan? Dampak positifnya, Bu. Ya, dampak positif apabila kita telah menyeimbangkan perilaku antara dunia dan akhirat sesuai dengan hadis An-Nakhir bin Anas tadi, dari Anas tadi. Apa dampak positif yang dapat kita dapatkan? Ya, silakan Sujenis. Baik, Bu. Dari bentuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat ini, kita dapat menciptakan kepribadian yang lebih disiplin, karena kan kalau menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat ini kita harus hidup disiplin gitu, Bu. Jadi dengan keseimbangan tersebut kita dapat menciptakan kedisiplinan dalam diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Sylvia Nilis. Nah, selanjutnya Ibu minta Farhan. Apa yang bisa kita dapat positif? Apa yang bisa kita ambil dari menyeimbangkan perilaku dunia dan akhirat tadi? Sesuai dari hadis. Nah, jangan banyak alasan. Tadi Ibu nampak Farhan pengen sampai, makanya Ibu tunjuk. Ayo cepat Farhan. Apa ini, Bu? Apa dampak positif dari kita melakukan perilaku seimbang dunia dan akhirat? Bisa dikenang, Bu. Ya, dari tenang, bagus. Aman, damai, dan selamat. Ya. Apa lagi ya? Siti. Apa dampak positifnya Siti? Kita bahagia. Nah. Apa? Jawab saja. Apa yang bisa kita dapat? Apa? Hidup akan jadi lebih bahagia. Bos. Nah, jadi dampak positif yang dapat kita ambil dari apabila telah menerapkan, mengimplementasikan perilaku seimbang dunia akhirat itu adalah yang pertama, terjadinya bagi diri kita itu hidup akan tenang karena adanya keseimbangan, dan hidup akan menjadi lebih bahagia karena itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hidup kita akan jauh, kita menjadi pribadi yang lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu yang dampak positif yang bisa kita ambil. Nah, dari sekian panjang yang telah Ibu jelaskan, siapa yang dapat menyimpulkan apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulannya, Nah, Yusuf, silakan. Kesimpulan dari materi pada hari ini seperti yang disampaikan di dalam hadis dijelaskan, tidaklah baik seorang hamba meninggalkannya ataupun mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, ataupun mengutamakan akhirat demi ataupun mengakhirkan akhirat demi mengejar dunia. Karena sesungguhnya yang lebih baik itu adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat agar tujuan hidup manusia itu tercapai. Dan adapun beberapa hikmah ataupun ibrah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, hidup kita akan menjadi tenang, aman, tentram, dan lain-lain. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu Yusuf. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Yusuf, bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh meninggalkan akhirat dan tidak boleh meninggalkan dunia, karena yang lebih baik itu adalah menyeimbangkan keduanya atau mengambil keduanya. Dan juga dalam hadis-hadis juga menyerukan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang mandiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak menjadi beban orang lain. Orang lain yaitu. Nah, mungkin untuk tugas minggu depan itu adalah Ibu akan mengambil setoran hafalan hadis tadi. Ibu meminta kepada anak-anak Ibu semua, PR-nya itu adalah menghafal hadis riwayat An-Nakhir bin Anas tentang Asakir bin Anas tentang pola keseimbangan hidupnya.
nanti ibu bak kasih nilai di buku absen, ibu kasih nilai di situ. Ada buku catatan ibu. Nanti ya, kalau misalnya udah hafal hadis dan juga terjemahannya, itu PR untuk minggu depan. Tapi kalau misalnya sebelum minggu depan anak ibu telah hafal, silahkan temui ibu di kantor. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wahyu.